Shalom umat Tuhan yang berbahagia. Selamat datang kembali dalam doa malam menjelang Pentakosta yang dilaksanakan oleh gereja kita. Dan pada malam hari ini saya bersyukur karena bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program ini. Kita akan sama-sama memulai akan doa malam menjelang Pentakosta edisi Selasa 26 Mei 2020. Untuk itu saya meminta atau mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mengambil saat teduh. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari sama-sama membuka Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bekalku telah lepas, berkat anugerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami dapat bersama kembali menjalani doa malam menjelang Pentakosta pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan, pujian yang kami nyanyikan, serta doa-doa yang kami panjatkan, biar semua itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan sekalian, mari kita buka Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Umat Tuhan sekalian, saya memiliki seorang rekan pendeta yang seringkali berkata demikian. Saya adalah orang brengsek yang diselamatkan oleh anugerah. Ia juga sering berkata begini, bagi jemaat yang merasa dirinya tidak brengsek,
tidak usah datang ke gereja. Ungkapan itu terdengar cukup kasar di telinga, tetapi sangat menohok. Tentunya kata itu bukan kata yang lazim kita dengar. Dan mungkin juga terdengar kasar di telinga Bapak Ibu. Di saat yang sama, kalimat itu membuat saya berpikir, ya, siapa manusia yang sempurna? Saya pun orang yang brengsek di hadapan Allah. Kata brengsek dalam KBBI diartikan sebagai kacau sekali, tidak beres, tidak becus, rewel, dan bandel. Ungkapan yang sama juga dapat kita temukan dalam pujian yang kita nyanyikan di awal. Dalam bahasa aslinya tertulis, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kata wretch dapat diterjemahkan sebagai kata bajingan. Wow, kata yang cukup kasar dan mungkin tidak lazim untuk disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, himne termasyhur ini atau lagu Amazing Grace ini dituliskan oleh seseorang bernama John Newton. Newton adalah seorang pelaut dan pedagang budak kulit hitam. Dalam masa hidupnya, ia sudah terbiasa menjual belikan budak demi keuntungan yang besar. Ya, ini perdagangan manusia, Bapak Ibu. Sekalipun ia tahu bahwa ia salah, namun Newton tetap melakukannya tanpa belas kasihan. Pada saat pelayarannya pulang ke Inggris, ia mendapati mereka sedang berada di badai yang sangat hebat dan membuat kapal Newton nyaris tenggelam. Dalam badai yang dahsyat dan kepanikan yang luar biasa itulah, Newton memohon kepada Tuhan. Ia memohon semoga Tuhan bisa menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka selamat. Namun momen itulah yang membawa Newton pada perenungan panjang tentang siapa sih sebenarnya dirinya di hadapan Allah. Ia ini adalah seorang berdosa. Ia adalah orang yang buruk. Ia hanyalah seorang bajingan. Tetapi toh masih diselamatkan oleh Tuhan. Oh, sungguh ajaib dan indah anugerah Allah. Dalam bacaan kita malam hari ini, kita membaca tentang Yesus yang sedang menjelaskan kepada Nikodemus tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Setiap orang yang mau melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Inilah yang membuat Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin ia bisa masuk kembali ke dalam rahimnya, rahim ibunya, sedangkan ia sudah tua. Dilahirkan kembali bukan berarti secara jasmania, melainkan secara rohani. Apabila seorang hidup namun mati secara rohani, maka ia tidak dapat melihat karya keselamatan Kristus sebagai anugerah yang menyelamatkannya. Saya ulangi sekali lagi. Jika seseorang hidup namun mati secara rohani, maka ia tidak dapat melihat karya keselamatan Kristus sebagai anugerah yang menyelamatkannya. Bisa saja ia melihat karya penebusan salib sebagai sebuah kebodohan.
Seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tema renungan kita pada malam hari ini berjudul Mari Masuk Perjamuannya. Dalam setiap perjamuan kudus kita diundang untuk terlebih dahulu menguji diri kita sendiri. Apakah layak atau tidak layak mengikuti perjamuan kudus? Dalam pembacaan kita diingatkan bahwa kasih dan anugerah Allah merengkuh atau meraih setiap orang, siapapun dia, seburuk apapun orang tersebut. Ia direngkuh oleh kasih dan anugerah Allah. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan dan kesalehan kita di hadapan Tuhan, melainkan karena anugerah Tuhan yang nyata dalam pengorbanan Kristus kepada umat manusia. Dan di saat yang sama jangan lupa, kita juga diminta untuk merespon panggilan Kristus dalam kehidupan kita untuk mau lahir baru, mau diubahkan secara rohani dan melanjutkan kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan. John Newton tidak berhenti dalam status brengseknya. Ia bertobat dan memutuskan diri untuk menjadi seorang pendeta di sebuah gereja Anglikan. Anugerah Tuhan mentransformasi Newton menjadi manusia baru. Ia pun juga kemudian bergerak dalam kampanye-kampanye anti perbudakan dalam khotbah-khotbah dan esai yang ia publikasikan. Umat Tuhan sekalian, pertanyaannya, layakkah saya dan saudara masuk ke dalam perjamuannya? Kita semua adalah orang yang tidak layak. Namun anugerah Tuhan merengkuh kita, menyelamatkan kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tuhan Yesus memberkati dan merahmati kita semua. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Ada 5 pokok doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita akan doa untuk hubungan-hubungan yang saat ini rusak agar dipulihkan. Baik hubungan dengan Tuhan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, antar keluarga, antar pertemanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita sama-sama berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik mereka yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberikan kekuatan dan hikmat Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa bagi mereka yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan sakit penyakit lain agar diberi kesembuhan. Doakan para dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan lancar dan segera ditemukan. Yang keempat, sama-sama kita berdoa
bagi pemerintah dan aparat terkait yang berjuang menjaga stabilitas nasional di seluruh aspek. Dan yang kelima, kita sama-sama berdoa buat doa-doa dan pergumulan-pergumulan pribadi kita. Dan jika dirasa sudah cukup, kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita semua berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih, buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami adalah orang-orang yang mengecewakan-Mu Tuhan, tetapi Engkau masih tetap mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya menerima anugerah-Mu secara cuma-cuma, tetapi juga melakukan ucapan syukur kami dalam setiap perbuatan-perbuatan kami, dalam setiap karya-karya kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami karena kami telah diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan, dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menutup setiap rangkaian doa syafaat kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buat Tuhan sekalian, sama-sama kita kembali pujikan pujian Amazing Grace. Kali ini kita sama-sama coba nyanyikan dalam bahasa Inggris. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Umat Tuhan sekalian, demikianlah doa malam menjelang Pentakosta pada saat ini. Ingat selalu kalau kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Dan untuk itu, mari sama-sama kita respon akan kasih Tuhan dalam setiap karya dan setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.